Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama dengan saya, Tuwe Diana Budi Hapsari, dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Setelah kita mempelajari tentang karakteristik dan beberapa aspek dalam komunikasi nonverbal, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan kemampuan berkomunikasi nonverbal Anda. Seperti telah dijelaskan pada video pertama, bahwa efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan kita terhadap tidak hanya pada pesan verbal atau kata-kata yang disampaikan, tapi juga kemampuan kita untuk memaknai petunjuk nonverbal. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbal kita? Dalam materi pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan beberapa aspek untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi nonverbal kita. Meliputi pertama mempelajari lingkungan, yaitu kemudian mengamati dan mempelajari komunikatornya, mengamati bahasa tubuhnya, dengarkan petunjuk vokalnya, dan perhatikan sentuhannya. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu mempelajari atau memperhatikan lingkungan. Perhatikan lingkungan yang dimaksud adalah memperhatikan lingkungan terjadinya peristiwa komunikasi. Apakah ada stimuli yang mempengaruhi komunikasi Anda? Misalnya, Anda sedang bicara di restoran yang berada di pinggir jalan protokol atau pinggir jalan besar. Tentu saja suara bising kendaraan tentu akan mengganggu komunikasi Anda. Kemudian Anda perhatikan, apakah ada orang lain yang mempengaruhi. Berbicara hanya 2 orang dan 3 orang tentu saja akan berbeda situasinya. Jika hendak membicarakan hal-hal bersifat pribadi, mendiskusikan masalah berdua akan sangat berpengaruh dengan hadirnya orang ketiga. Kemudian perhatikan pula suasana tempat komunikasi Anda. Apakah dekorasi dan warna ruangan mempengaruhi komunikasi Anda? Berkaitan dengan hal ini, tentu saja Anda harus pertimbangkan perilaku apa yang Anda harapkan dari satu lingkungan. Sebagai contoh, ketika kita sedang berkomunikasi di masjid, tentu saja akan berbeda ketika kita sedang berkomunikasi di mall. Kalau di masjid tentu saja karena suasananya sangat spiritual, tidak boleh rame, apalagi tidak boleh ada perdagangan ya di dalam masjid. Beda dengan di mall. Di mall kita bisa tertawa, kita bisa makan, kita bisa berperilaku semau kita. Berikutnya, yaitu amati dan pelajari komunikatornya atau dengan siapa kita berbicara dalam setiap kesempatan yang bisa kita lakukan. Coba Anda perhatikan, apakah gender atau jenis kelamin seseorang itu mempengaruhi caranya menyampaikan pesan. Atau orang yang lebih muda lebih baik dalam menjalin hubungan dibanding orang yang lebih tua. Ketika Anda bertemu dengan seseorang yang tampak menarik berkomunikasi, coba pelajari hal apa yang membuatnya menarik. Apakah dari pakaiannya, atau aksesori yang dipakai, atau ekspresi wajahnya, serta bahasa tubuhnya. Dari sini Anda akan menambah wawasan dari komunikator di sekitar kita tentang kiat menjadi komunikator yang menarik. Berikutnya, yaitu mengamati bahasa tubuh lawan bicara Anda. Apakah ekspresi wajahnya konsisten? Maksudnya seperti tadi, tatapan senang, ya. Kalau dia senang, apakah tampak juga dalam bahasa tubuh yang lain? Apakah dia mau membalas tatapan mata Anda atau dia menghindar? Amati gerakan tangannya, apakah berlebihan? Seperti telah dijelaskan dalam video sebelumnya, bahasa tubuh, khususnya ekspresi wajah, bisa menunjukkan kondisi emosi seseorang. Wajah kita memiliki 70 otot yang bisa menunjukkan lebih dari ribuan ekspresi. Oleh sebab itu, kepekaan kita dalam menangkap ekspresi wajah lawan bicara kita akan mudah memahami dan bagaimana perasaan suasana hatinya pada saat itu. Demikian juga dengan tatapan mata. Anda bisa melihat apakah dia menyukai atau membenci Anda hanya dari tatapan matanya.
Berikutnya, selain bahasa tubuh yaitu vokal juga. Ya, petunjuk vokal itu menunjukkan emosi dan suasana hati pembicaranya. Anda bisa menangkap apakah lawan bicara Anda adalah seseorang yang sabar atau pemarah dari tinggi rendah suara yang dia sampaikan. Atau Anda bisa menangkap apakah dia sedang dalam kondisi tergesa-gesa dari kecepatannya bicara. Salah satu petunjuk vokal yang bisa kita deteksi adalah apakah dia sedang nervous, sehingga melalui suaranya yang melengking atau bahkan serak, atau bahkan sama sekali tidak keluar suaranya. Baik, yang terakhir adalah perhatikan sentuhan. Indonesia sebenarnya adalah minim sentuhan. Sentuhan akan muncul pada pihak-pihak dengan kedekatan hubungan yang baik, seperti orang tua dengan anak atau pasangan suami dan istri. Oleh sebab itu, jika kita melihat dalam interaksi terdapat sentuhan antara pihak-pihak yang berkomunikasi, maka kita bisa melihat adanya kedekatan hubungan di antara keduanya. Sebagai contoh, salah seorang sahabat Anda sedang sedih dan menangis. Anda kemudian menghampiri dan memegang tangannya atau bahkan memeluknya. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menenangkan teman Anda tersebut dengan sentuhan. Dan melalui sentuhan ini, kadang-kadang kata atau pesan verbal lain menjadi tidak perlu lagi disampaikan. Baik, demikian penjelasan tentang bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbal. Tentu saja diperlukan banyak sekali praktek dan latihan dalam keseharian kita untuk mengasah kepekaan dalam menangkap petunjuk-petunjuk nonverbal. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.